Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Orange Miftahul Barokah. Di video kali ini kita akan melakukan podcast kembali dengan santri angkatan pertama. Tapi bedanya kalau kemarin kita melakukan podcast dengan santri campuran, maksudnya ada yang dari pesantren, ada yang non pesantren. Nah kali ini kita akan melakukan podcast dengan santri yang dari SMP umum dulunya atau non pesantren. Nah kita akan cerita-cerita, mendengarkan cerita mereka gimana awal mereka masuk pesantren, memutuskan, loh saya ini kan dari SMP umum, tapi kok disuruh pesantren. Nah kita akan mendengarkan cerita dari mereka. Nah tapi sebelum kita lanjutkan podcast kali ini, mungkin terlebih dahulu kita kenalan dulu ya satu persatu dari yang kaos hijau nih, yang paling ganteng siapa ini namanya nih? AA Ilman AA Ilman. AA Ilman berasal dari mana nih? SMP atau dari MTS atau SMA negeri atau SLB? SLB Dari mana? Dari mana? Dari mana? SMP 1 kali jati. SMP 1 kali Jati. Halo yang dari Hmm. SMP 1 kali Jati. Halo. Ini AA Ilman. AA Ilman. Ah, angkatan berapa? Katen berapa ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Lulusan tahun 2020 ya? 2020. Ya. Heeh. Dari SMP 1 SMP kali 1 Jati. Jati. Asal saya dari Purwakarta. Purwakarta. Jatiluhur. Jatiluhur. Hmm. Tempatnya waduk berarti ya? Ya, waduh. Oh, iya. Adiknya Wibu. Terus kakaknya. Oh, kakak. Lanjut. Ini yang ini. Ini dulu. Perkenalkan, nama saya Yahya Yasial Muhandis. Oh, Biasa dipanggil Yahya, Yahya. tapi kalau di rumah dipanggil Ayas. Ayas. Ayas tuh ada lagunya tuh. Emang ya? Ayas, ayasku. Oh, Ayas. Oh, nggak tahu ya? Oh, belum lahir kalian berarti pas lagu itu. Berarti udah tua saya. Terus lanjut lagi. Saya asal dari Cianjur. Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ya, Kemarin kena gempa. Kena. ya tapi aman. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan. saya SMP di SMP Negeri 31 Kota Bekasi. Asal dari Cianjur tapi SMP-nya di Bekasi. Itu Iya. PP dari Cianjur Bekasi itu. Enggak. Oh, enggak. Itu sebelum pas kelulusan SMP itu tinggalnya masih di Bekasi. Oh, Jadi tinggal di Bekasi. setelah lulus SMP baru pindah rumah dari Cianjur. Bekasi ke Cianjur. Oh, begitu ya. Oke, selanjutnya namanya siapa? Aldi. Berasal dari Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jawa Asal Timur. sekolah Dari MTS Al-Mamudi. MTS Al Mahmudi. Oke, lanjut yang terakhir ini siapa namanya? Nama saya Aslam Jafni Jauzi. Jangan ngantuk itu lihat gambar. Iya bang. Udah malam bang. Udah malam ya benar. Iya. Kita podcast ini malam-malam. Iya. Namanya? Nama saya Aslam, biasa dipanggil Kolem biasanya. Kolem. Ya. Askolem. Oke. Asal sekolah dari Asal sekolah dari MTS Khazanah Kebajikan. MTS Hazanah Kebajikan. Tapi dulu waktu MTS tuh mondok. Pondok juga bang, Oh, tapi iya. bang saya bang. Ya udah nggak apa-apa, kita masukin aja lah buat tambah-tambahan. Nah, Sama. oke, langsung ya. Ya. Kita udah kenalan satu persatu. Yang ini namanya Ilman, ini Yahya, yang itu Aldi, dan yang ini adalah Aslam atau Kolem. Oke, langsung saya mau dengar cerita satu persatu dari kalian. Gimana ceritanya waktu kalian dulu dari SMP umum memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren itu gimana? Coba diceritakan dari awal, dari lahir. Boleh. Boleh. Dari SMP. SMP saya asalnya dari SMP 8 Purwakarta teman-teman. Mohon. Nah dari itu semenjak ada Covid. kasus Ya, kasus apa tuh? kasus tawuran bang, Tawuran. antar sekolah. Nah dari itu mas saya tuh lagi belanja di pasar. Oh. Baliknya pakai angkot 03 ada gitu. 03 itu jurusan Aladun bukan? Bukan bang, Bukan. silu kuning. Terus. Nah ada gitu mas saya lagi kan si sopir lagi ngetem di SMP 8 nunggu penumpang. Nah gitu tawuran tuh SMP 4 datang, woi SMP 4 tuh juga tawuran lah tuh. Bacok. Lempar batu. Saya itu woi. Itu lempar batu. Nah gitu sampai kan ada kaca si Kaca besar. bukan bang, kaca Spion. angkot. Oh, kaca angkot. Nah, ada satu di masa sini nih. Nah, ini kaca sampingnya itu paling pojok kanan pecah. Sama saya kaget tuh berjantungan tuh enggak jantungan ya. Untung aja. Iya, kalau Gimana jantung. kagetnya gimana? Kejang kayaknya. Terus. Kaget lah mungkin. Dan gitu semenjak di situ mas saya ngumpul sama saya kan. Apa kita beri kata evaluasi dulu ngomong-ngomong gitu kan. Itu di rumah itu. Di rumah. Nah, Kemana kamu katanya kayaknya pindah aja nggak usah di SMP 8 deh katanya.
Ya udahlah, saya kan orangnya nurutan dulu. Ah, Nah dari itu ya saya ikuti kata perintah orang tua. Ah. Dari itu saya ikutlah sampai jadi pindah ke SMP 1 Kalijati. Kalijati itu di mana daerah? Di Subang, Bang, Subang. Kalijati. Nah, Iya. jadi kalian kalau Kalijati itu ada SMP 1 itu SMP terkenal tuh. Oh, iya, SMP Kalijati ini. Favorit alumninya ini. Alumni. Favorit ceweknya cantik-cantik juga. Weleh. Ah. Terus Nah, ada gitu sekalian katanya bantu nenek di sana ya katanya. Nah, ya insya Allah katanya. Nah, setelah sekian lama saya kan menunggu. menunggu Bang singgah di rumah nenek saya. Nah, Akhirnya malah menjadi beban nenek saya. beban ya. Iya, udah gitu ya singgung-singgung dan gitu saya mau gimana lagi harus inilah harus berubah sikap saya berubah sedikit demi sedikit alhamdulillah ada perubahan jadi bukit juga ada gitu berbuat salah lagi perbaiki lagi itulah dan gitu akhirnya baiklah saya. Nah ada gitu singkat cerita saya SMP lanjut lulus. Nah sebelum lulus itu ini teman-teman saya dulu tuh alhamdulillah saya dulu pernah ikut Olimpiade. Lomba tahfiz Quran Bang. Tahfiz ya. Juz 30. Iya. Nah gitu kan saya dipanggil, "Man, kamu ikut lomba di pesantren terkenal di daerah Subang." Ya udah, Pan, insyaallah saya siap. Nah gitu siap berangkatlah saya itu kan. Nah berangkat, nah gitu ada 30 peserta di situ kan saat itu. Nah dari itu pas saya coba bismillah dari gitu kan ada peraturan yang bisa poin itu penting lah gitu. Ini salah satunya gini dari gitu saya pilih juz 30 salah satunya surah An-Naba itu kan poinnya lebih tinggi kalau baca surah An-Naba dari saya baca. Nah yang kedua itu ada ini baca surat An-Naba ayat 1 sampai 5 coba. An-Naba waduh bahaya. Kok bahaya? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Nah, ada gitu. Lumayan 5 ayat tuh. 5 ayat. Nambahin durasi ini. Terus itu? Dari itu singkat cerita, saya nggak lulus, dapat harapan 1 alhamdulillah. Alhamdulillah dapat juara. Nah, berarti nomor 4 itu ya? Nomor 4 Bang. Katanya kata si juri kan ngomong saya, "Nama kamu siapa deh?" Jana. Juri itu nama kamu siapa deh? Jana. Nama saya Ilman Pak. Kamu udah bagus jadi saya jadi juri Jana. Hanya tadi pas sambung ayat tuh kamu banyak yang salah Jana. Iya Pak saya minta maaf Jana. Tapi alhamdulillah kalau saya beliau bersyukur Jana kamu bisa dapat harapan 1 alhamdulillah. Alhamdulillah ada gitu. Itu se-kabupaten ya? Secamatan Bang. Secamatan lumayan. Juara 1. Ada gitu alhamdulillah saya pas pulang juga nggak bawa ini sih piala tapi bawa piagam. Apa sih kayak inilah sertifikat. Yeah. Nah, ada gitu ya. Yang penting bisa inilah. Yeah. Bisa kontribusi. Nah, gitu. Alhamdulillah ada gitu saya juga dapat bingkisan berkat sekaligus uang juga dari sekolah. Berapa juta itu? 100.000. Ya, alhamdulillah. Zaman dulu 100.000 itu banyak loh. Banyak sih Bang ya. Itu kalau beli pasar dapat banyak itu. Banyak Bang. 2 pack 1 kilo. Terus nah, ada gitu. Alhamdulillah setelah lamanya saya lulus juga dari SMP 1 Kalijati. Sebelumnya itu setelah kan ada acara kelulusan tuh. Nah, dari itu saya tampil di situ, tampil nari Padang. Cepong. Bukan Padang, Bang. Oh, nari Padang. Padang apa ya? Padang tari piring, bukan? Bukan tari piring, Bang. Tari apa? Mangkok. Tari sendok. Sajojo. Sajojo. Itu Papua kalau Papua kan? Yang nah, kayak gitu. Sajojo. Iya kayak gitu Bang. Kewer mah. Aduh gak bisa tidur nih. Dari mana dia? Sajojo. Ya itulah pokoknya dari Sajojo ya. Guys. Nah ada gitu. Alhamdulillah udah beres. Tuh apa namanya? Apa kan perpisahan lah kita tuh semua kan. Perpisahan. Nangis tuh. Saya sih enggak ada yang suka sama saya itu nangis ya. Waduh, saha eta? Repalina.
Terus, Nah, dari itu alhamdulillah udah lulus dan Hmm. berpisah lah semua tuh SMP 1 Kalijati. Heeh. Nah, dari itu saya akhirnya kan apa ya lanjut tuh SMA tanya-tanya sama orang tua pengen kemana. Nah itu sebelumnya tuh saya didaftarin di SMK Pondok Pesantren Sintesa Mana tuh? di Jawa Timur Magetan. Jauh banget. Nah dari itu katanya ini Pondok Pesantren Bisnis man, Dina, kata orang tua. Yang Sintesa itu. Nah Sintesa dia katanya di digital marketing satu santri itu bisa berpenghasilan 3 sampai 4 juta. Akhirnya saya kan Iya. tertarik tuh sama bisnis gitu ya. Udahlah cina ya udah boleh bi. Daftarin lah. Nah ada daftar alhamdulillah keterima, lulus lah tes pertama. Dari itu ternyata pas kan saya dulu posisinya jauh sama orang tua. Jadi udah lama tuh nggak tahu informasi selanjutnya gimana. Nah, pas orang tua saya jenguk sebulan sekali ke Subang lah tuh. Man gimana man? Kita coba lagi tes keduanya. Nah, pas tes kedua itu ternyata lulus. Enggak, mulainya itu 1 April. Bapak saya baru bisa datang tanggal 5. Jadi udah beres. Udah selesai. Nah, udah selesai. Dari itu saya udahlah gugur di situ. Gugur bunga. Terus? Nah, gugur lah. Dari itu cari-cari lagi. Ya udah Bi, pokoknya carilah pondok pesantren yang apa ya, yang bisa bikin maju kualitas diri gitu. Bisa ningkatin diri, bisa berpenghasilan. Mau bisnis lah gitu, fokus sama bisnis. Dari itu cari online begitu katanya. Ntar dulu man. Ini ngomong apa nih tisu nih? Tisu ini teman-teman saya kena musibah ini. Musibah apa tuh? Penyakit pondok. Oh iya, Apa namanya? pondok. Skabies belum? Jarban. Jadi kalau kalian masuk pondok nih udah biasa nih. Kalau kayak gini buduk-buduk nih. Iya. Jadi biasalah. Ya, terus Nah, lanjut. Itu kata bapak saya, "Mon, ini ada pesantren Oren." Namanya agak aneh sih, tapi ya bagus ya kayaknya. Bagus ya. Begitu Oren, begitu ya boleh lah. Kan saya dulu katanya, Bi pokoknya apa ya, man kamu Abi tuh mau kamu tuh di pondok pesantren gitu kan biar jadi orang lah gitu. Oh dulu belum jadi orang? Ya belum jadi orang lah. Jadi apa dulu? Gak jelas lah jadi jamet. Iya. Lalu? Udah gitu. Ya udahlah, kayak abang saya. Oh yang wibu itu. Sekarang udah enggak abang saya alhamdulillah. Nah, udah gitu apa ya? Ya udahlah. Saya juga mikir-mikir bukan hitung sih. Saya dari dulu sampai sekarang belum bisa penuhin kemauan orang tua, belum bisa bahagian orang tua. Ya udahlah, apa yang Abi mau insyaallah orang masih siap lah Pak ya. Insyaallah. Gitu. Mohon. Ya udahlah. Ya udah Bapak daftarin aja nah. Ya udah Pak boleh. Daftarin lah. Cenah tuh ya udah. Abi daftarin. Bayarnya 5 juta katanya. Ya udah kalau misalnya Abi ada modal mah sok we atuh. Cobalah. Alhamdulillah tuh. Akhirnya masuk juga. Tapi waktu itu nggak ada rasa terpaksa ke pondok gitu ya? Nggak ada sih. Oh emang dari dulu dasarnya emang nurut sama orang tua ya? Nurut. Aja gitu. Ya udah alhamdulillah lah terima. Ada itu apa ya? Nah masuk. Nah adalah masuk. Oh yaudah oke. Nanti pertanyaan selanjutnya lanjut ke Yahya. Coba Yahya diceritakan dari perjalanan dari SMP sampai masuk ke pondok pesantren gimana tuh? Kalau saya awal-awal pas di SMP itu kan pas lulus SD itu emang ada keinginan mondok. Nah pas SD itu pernah ditanyain siapa tuh yang lulus ini mau lanjut kemana. Nah saya kan dulu masih polos-polosnya SMA, belum tahu pondok kan, cuma kayak pengen aja gitu mondok gimana rasanya. Saya angkat tangan tuh. Angkat tangan. Saya pengen mondok. Angkat tangan. Terus. Nah itu juga kebetulan yang mondok itu kalau nggak salah teman SD saya tuh 2 orang sama saya. Satu kelas berapa orang tuh? 30. Oh 30. Terus? Nah itu pas saya angkat tangan kan cuma 2 orang tuh yang pengen mondok. Nah setelah itu. Tapi semuanya punya tangan itu ya? Punya. Terus. Nah pas sudah lulus itu saya doang yang nggak mondok. Cuma yang kemarin ditanyain nggak mondok itu. Ternyata mondok. Iya ternyata mondok. Akhirnya malu ya? Iya. Terus. Nah saya akhirnya ya masuk negeri. Ya mau nggak mau sih. Tapi saya terima. Ya saya jalanin aja. Terus selama di SMP banyak kenangan yang lumayan indah, berkesan. Dimulai dari ada ikut lomba, cuma sebenarnya ikut lombanya salah kostum. Bukan, salah pilih lomba. Kenapa itu tuh? lombanya kan tingkat
itu tingkat kota Ternyata Bekasi. ternyata Itu tingkat SMP saya tuh dipilih ada lomba tuh, ada lomba MTQ, MTK, MHQ, MHQ. sama pidato. MTQ itu apa? Matematika. Bukan, Apa tuh? musabaqah tilawah Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Kalau MHQ kan musabaqah hafiz Quran. Bukan hifdil ya. Terus. Kan. Cuma saya harusnya saya milihnya MTQ kan. Saya soalnya punya bakat qiraah juga sih, kayak lebih pede ke qiraah aja gitu. Dibandingkan Terus. Daripada hafalan, soalnya kan semenjak di SMP itu hafalan saya banyak yang berguguran ya. Berguguran, rontok. Ya banyak yang rontok. Oh, berarti waktu SD udah punya hafalan ya? Ya kalau kan karena di MHQ-nya itu syarat lombanya kan hafalannya cuma juz 30 ya. Kebetulan saya di SD tuh udah juz 30 udah full. Full album terus. Udah full setoran. Nah, ya. Nah, pas di SMP tuh banyak yang gugur tuh. Soalnya udah lama gak di Murojaah juga. Terus di sana juga namanya juga SMP negeri kan. Gak ada yang namanya setoran gitu, setoran Murojaah kayak di pondok pesantren atau di swasta. Mohon. Nah, makanya ya saya di MHQ pas lomba MHQ tuh rada ragu. Soalnya kalau kayak si Ilman tadi kan dia ada kayak bacaannya gitu ya. Baca satu surat gitu. Kalau saya enggak, langsung sambung ayat depan mundur, jadi maju selanjutnya sama sebelumnya. Nah, sambung ayatnya mundur. Iya, ada mundurnya, ada majunya. Nah, saya di situ ada kagok gitu soalnya belum dikasih clue-nya gitu peraturannya sama guru pembimbingnya. Saya juga pas mau masuk ke ruangan lombanya juga itu udah rame. Jadi saya mau masuk tuh ragu, takutnya udah gitu saya nggak ada temen, saya masuk kayak orang asing. Apa kok rame? Iya. Jangan-jangan ini konser ini. Terus. Saingannya juga lumayan berat, isinya swasta semua. Swasta sama pondok itu. Cuma saya doang SMP negeri. Yang lain luar negeri. Luar negeri. Tenang. Terus. Telat ketawanya telat tuh, penonton kecewa. Terus. Nah, setelah itu ya saya mau nggak mau saya ikut MHQ kan. Ya saya baru di awal aja udah banyak salahnya sebenarnya. Oh nggak apa-apa, emang manusia tempatnya salah. Iya. Terus. Ya cuma saya kadang suka nyesel gitu, kenapa gak dulu milihnya MTQ aja gitu. Justru kalau salah waktu di awal-awal banyak salah tuh justru itu bagus loh. Karena manusia itu diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan dan kebenaran. Nah kalau kita melakukan kesalahan di awal, kok ketawa? Kok ketawa? Ini quotes ini. Jadi manusia itu kan dikasih pilihan melakukan kesalahan dan melakukan kebenaran. Kalau kita melakukan kesalahan di awal, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan kebenaran di akhir. Tapi kalau kita melakukan kebenaran di awal, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan kesalahan di akhir. Nah, bagus itu kalau di awal udah salah. Cocokologi. Terus. Ya setelah itu ya saya pulang dengan tangan kosong. Enggak beli apa-apa, cilok gitu enggak? Enggak. udah gak bawa duit. Iya. Ya jadi pulang dengan tangan kosong kan, setiap lomba juga ada perwakilannya. Awalnya saya juga mau tukeran lomba sama itu, kebetulan yang ikut MTQ itu adik kelas saya. Pengen tukeran, saya pengennya. Soalnya saya lebih yakin kalau adik kelas saya itu menang. Dia lebih bisa ke Hafiz dibandingkan saya. Iya. Ya cuma udah terlanjur nyampe tempat lombanya. Jadi kalau ditukar juga kayaknya udah terlanjur ke daftar. Ya enggak apa, bilang aja ini namanya Yahya gitu. Soalnya cewek bang. Oh cewek. Iya. Bilang aja Yahya Ayas tuh cewek. Terus. Nah setelah itu ya pulangnya ya rada-rada kecewa sih. Soalnya udah pasrah lah. Alah. Ya tapi ya sering disupport lah sama orang tua saya. Karena orang tua saya ngomongnya ya suara kamu udah bagus. Udah. Insyaallah. Terus. Sambung ayat mundur itu gimana sih? Jadi kalau misalnya di tes sama pengujinya misalkan misalkan harusnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu bacanya Ar-Rahim Ar-Rahman gitu. Enggak, dibacanya pas kita baca itu jawabnya itu apa ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Karena tadi ujian
Berarti misalkan juri baca Alhamdulillahirobbilalamin berarti kita jawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh, demikian. Iya, Ya. gitu. Terus. Ya, saya pulang dengan rasa kecewa, dengan tangan kosong. Tahan kosong. Iya, tidak bawa apa-apa. Terus. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Nah, setelah itu Nah, setelah itu saya pulang. Ya, tapi adalah support ya bermacam-macam lah. Itu terus. kebetulan pas saya kelas 2 SMP kan lombanya. Kelas 3 saya lebih fokus tadarus. Tadarus kalau misalnya kalau ada kesempatan kan saya kebetulan tuh SMP sama rumah saya tuh deket. Dekat berapa senti? Enggak nyampe berapa senti. Oh iya, berapa Lebih. kilo? Ada kali sekitar 20 meter. 20 meter. 50 meter lah. 50 meter itu berarti dari sini ke rumah Pak Yeyen. Nah iya, cuma kehalang lapangan doang, jadi bisa lewat lapangan. Oh, berarti kalau misalkan telat bisa? Iya, bisa lari. Oh lah, enak banget itu. Terus. Nah, saya kan lebih sering berangkat pagi tuh. Mungkin sekitar setengah 7 saya udah berangkat tuh masuknya pagi. Oh. Jadi pas setengah 7 saya datang tuh kelas itu masih masuknya sepi sih, belum terlalu ramai. Jadi saya sempetin tadarus. Tadarus, terus murojaah kadang, ya tapi nggak terlalu membuahkan hasil. Tapi meskipun gitu, di SMP itu saya meskipun nggak ke murojaah, namun saya dapat ziyadah, hafalan baru. Misalkan kayak hafalan Al-Mulk, Ar-Rahman, terus itu rata-rata dapat dari ilham dari sekolah SMP. Sama Al-Waqiah, jadi 3 hafalan itu tuh surat itu jadi udah hafal di SMP itu. Di luar kepala ya? Insya Allah. Di luar kepala itu berarti udah nggak di dalam kepala ya? Iya. Udah lupa berarti. Di luar kepala. Nah ya setelah itu ya pas setelah mondok di sini tuh udah biasa, cuma paling dilancarin lagi aja, harus ditentuin apa. Loh bentar dulu, ini pertanyaannya kan perjalanannya ya. Oh iya. Masuk pondok gimana? Oh iya. Aduh. Lah ini ceritanya sini tiba-tiba udah di sini. Nah, yang ditanyakan perjalanannya ini gimana? Oh iya. Ayo, lewat. Cewek. Time skip. Terus. Nah, setelah itu ya banyak lah. Cuma di sisi lain mungkin yang nonton juga mungkin ngerasain, yang apalagi yang nonton anak-anak SMP negeri mungkin ngerasain gimana rasanya pergaulan di SMP negeri itu gimana. Kayak gimana tuh? Ya gimana ya rasanya tuh kayak... Coba ceritakan, soalnya saya dulu bukan dari SMP negeri, MTS negeri. Terus. Ya SMP negeri itu gimana ya, udah pergaulannya kurang, terus di sana juga banyak tawuran. Waduh. Terus kalau misalkan yang namanya pacaran itu wajar di SMP negeri itu. Malah. Jadi saya setiap ketemu teman saya itu yang cowok nih, pasti kalau ditanyain pernah pacaran apa enggak, pasti pernah pacaran semua. Ya kalau jujur aja saya masuknya. Iya. Saya juga masuknya pernah pacaran Waduh. Cuma ini ngomong nggak kedengeran nih. Ya saya minta maaf untuk yang menonton. Ya coba ya kalau di sini ada orang tua kamu, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya minta maaf dulu karena saya dulu pernah mengemban dosa untuk orang tua saya, karena saya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Oke, penonton, dan sekarang tanpa sepengetahuan Yahya kita hadirkan Bapak Yahya. Tepuk tangan penonton. Lanjut. Ya. Parah. Terus. Gak kedengeran, tenang. Terus. Nah setelah itu ya banyak lah, kalau misalkan di SMP itu pergaulannya emang kayak gitu, bahaya sih menurut saya juga. Terus? Ya setelah itu ya di sisi lain juga teman-teman di situ juga susah di filter mana nyari yang baik sama yang buruk tuh susah. Dulu belum ada filter ya? Iya belum ada, susah. Sekarang udah ada filter IG. Terus? Cara itu nyari teman yang baik tuh susah. Iya benar. Karena kadang itu kita
dari hati kita itu pengen punya teman, tapi kita sendiri nggak bisa filter mana teman yang baik, mana yang nggak baik. Gitu. Iya betul. Terus, Ya jadi saya berusaha untuk menjadi baik agar teman-teman saya juga ikutan menjadi baik. Yes. ya. Nah lalu ya meskipun emang sulit sih. Iya. Nah, perjalanan masuk ke pondok pesantrennya gimana? Kisahnya. Oh iya. Ini dari tadi kan menceritakan. Iya. Nah Coba. ya langsung time skip itu ya daftarnya. Iya. Oh ya. Yang ditanya dari tadi itu. terus. Nah setelah itu ya mungkin setelah saya lulus. Nah, lulus apa ini? Lulus SMK? SMP. SMP. Lulus SMP. Saya udah berniat kuat untuk. Udah berkeinginan kuat untuk mondok. Oh, udah bulat tekadnya ya? Udah bulat tekadnya. Sebulat apa tuh? Sebulat. Mikir. Bulan. Mikir biar lucu. Sebulat bumi dan bintang. Iya. Bintang mah. Bintang. Bulat ya. Terus, nah setelah tekadnya bulat, abis itu? Ya saya berusaha lah. Gimana cara yakin orang tua saya buat ya biar orang tua saya yakin kalau saya itu benar-benar ingin mondok. Oh berarti sebenarnya yang pengen mondok itu lebih ke Yahya ya, orang tua belum terlalu ini ya? Iya, dulu saya ngeyakinin orang tua tuh emang rada-rada susah sih. Oh iya. Iya, cuma karena saya bujuknya pakai bujukan. Gaib. Kan awalnya dimasukin niatnya direncanain masuk SMK negeri tuh. SMK negeri mana tuh? Iya, Cilengsi. SMK negeri 2 Kota Bekasi. Oh. Ada jauh sih dari rumah. Nah, cuma saya bilang gini, saya nggak mau itu, Bu, aku nggak mau SMK. Mau SMK negeri, soalnya kenapa? Soalnya di SMP itu aku ngeliat tuh pergaulannya tuh udah gimana ya, susah gitu. Oh, berarti udah bijak sejak dini nih ya ini terus. Ya, tebak pramuka. Terus. Lagi pula nyari temen yang baik tuh susah. Iya. Udah gitu, mungkin nanti di SMK nanti, di SMK negeri nanti itu bakalan ketemu orang yang sama. Ya. Seperti yang ada di SMP. Soalnya kan itu jaraknya juga dekat ya. Jadi pasti ketemu lagi. Cuma kalau ketemu yang baik mah nggak masalah. Ketemu tapi teman yang kalau baik. Ketemu yang nggak baik. Nah iya, kalau ketemu yang teman yang nggak baik ya jadi masalah. Maka itu orang tua saya mikir lagi. Oh yo bener juga ya. Maka itu orang tua saya udah gitu setuju gitu. Pengen itu wujudin keinginan saya. Kamu mondok gitu. Ya udah kamu mondok, nanti itu ibu sama bapak bantu cari. Nah, habis itu pertama kali saya dapat pondok tuh bukan langsung di pondok sini. Namun pertama saya dapat di pondok pesantren Al-Ittihad. Al-Ittihad Bandung. Di Cianjur. Bukan Bandung. Ada di Cianjur juga. Oh, Cianjur. Cuma kebetulan di sana juga saya dengar tuh dari sepupu saya ada kasus. Kasus apa tuh? Bacokan. Apa ya? Oh, yang tawuran sama SMP 8 Purwakarta. Bukan. Jo Ahmad. Itu lagi ada kasus pembulian. Pembulian. Jadi kayak kan dulu tuh lagi zaman-zamannya pembulian ya. Jadi pembulian tuh secara terang-terangan gitu sampai orang yang dibully itu stres. Oh. Nah, pembulian terang-terangan tuh gimana? Pakai senter gitu? Enggak gitu. Jadi dia lebih vulgar gitu. Jadi bulinya tuh langsung to the point. Kayak to the point sampai stres. Waduh. Pokoknya stres berat lah. Oh, kamu ini bodoh banget kayak gitu. Iya. Udah gitu setelah azan maghrib. Setelah itu udah di situ pondok nggak mau. Cari lagi di Cilengsi, namanya pondok pesantren apa ya? Apa tuh? Coba ingat-ingat sampai ketemu. Takutnya kalau nggak ketemu jawabannya nggak bisa tidur nih ntar. Gak tahu, cuma kalau anggap aja Ar-Rahim. Iya. Ya. Letaknya ya di Cilengsi. Cilengsi itu luas banget ya. Terus. Di deket Taman Mekarsari ya. Taman Mekarsari. Mekarsari Terus. Ya. Nah itu SMK juga, pondok pesantren berbasis SMK juga. Cuma kelemahan di situ pertama bangunannya kayak lapuk-lapuk gitu sih. Lah dulu di sini malah belum ada bangunan. Maksudnya lapuknya bener-bener kayak pondok kolot gitu. Oh iya. Terus. Parah. Hati-hati ntar di belakang ntar. Ntar pulang lewat mana ntar? Pulang lewat mana? Percuma kalian ngomong gak
Terus. Tau nggak? Kalian kalau ngomong nggak pakai mic tuh kayak lagi ngomong bahasa isyarat gitu. Terus. Lanjut. Nah, Sampai mana tadi? Sampai Pondok Cilengsi tadi. Pondok Cilengsi. Nah, udah di Pondok Cilengsi itu pondok kan berbasis SMK ya. Ha. Itu kelemahannya juga cuma ada satu jurusannya akuntansi kan. Saya pertama kali lihat pondoknya emang kayak kurang. Kurang Terus, apa tuh? Pertama gak luas, kayak sempit gitu. Emang sih pondoknya itu putra-putri. Namun? Jadi kalau saya tuh mikirnya gak terlalu ngaruh sih menurut saya. Untuk masa depan? Iya. Terus? Ya saya mikirnya, kalau akuntansi juga saya mikirnya paling kalau lulus kerjanya gak jauh dari kasir Indomaret, kasir Alfamart. Waduh. Terus? Menurut Yahya tapi ya terus. Nah setelah itu ya ular. Terus. Setelah itu ya saya ngomong lagi ke orang tua kalau saya nggak mau mondok di situ karena emang keinginannya takutnya lulusnya kayak gitu. Nah orang tua saya ikhtiar lagi nyari di media sosial. Pertama nyari di Google nggak ketemu. Ketemunya di mana? Cuma ketemunya di Facebook. Media sosial itu kebetulan ke scroll ya. Terus pondok pesantren. Awalnya enggak, dulu namanya Orange Islamic Boarding School. Ya cuma orang tua saya dulu searchingnya pondok pesantren Bogor apa pondok pesantren terdekat gitu. Nah nyari. Munculnya Orange. Ya enggak juga sih. Cuma nyari pondok pesantren Bogor aja. Pas itu ketemu. Wah ini pondok pesantren bisnis nih. Ngomong ke saya. Ini gimana? Ini ada pondok pesantren bagus. Dulu kan fotonya bagus ya. Menggiurkan. Iya bener. Brosurnya sangat menggiurkan, apalagi akun Facebooknya. Adminnya saha eta? Terus. Saya juga merasa wah terpukau ini. Iya. Wah ada gambar mobil ya. Nah itu namanya marketing. Oh iya. Nah kalian kan belajar marketing kan di sini. Iya. Terus. Nah saya wah itu ada ketatap kan. Terus. Wah itu bagus juga tuh pondok. Ya udah nyoba aja di sini mau lihat gimana. Ternyata. Nah setelah itu orang tua saya udah itu apa sarapan pas ada pengumuman pendaftaran orang tua saya datang langsung ke sini langsung datang ke pesantrennya. Awalnya sempat nyasar sih. Iya benar dulu karena masih sawah terus. Iya jadi nggak tahu bedanya mana pondok pesantren mana tempat kuli bangunan. Waduh iya. Soalnya masih belum ada chatnya. Halo bapaknya Yahya nih. Halo. Terus. Nah pas gitu awalnya nyasar tuh sampai atas. Cuma sampai mana? Lantai 3? Bukan. Sampai atas tempat vaksin dulu. Buset, jauh banget di sana. Terus. Sempat nyasar. Cuma ini mana pondoknya? Nanya warga juga gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Iya, ya udah nyari lagi mundur atau balik lagi. Jalan mundur itu? Enggak, muter balik. Jalan aja. Terus naik motor gitu turun. Itu bangunan apa? Pondok apa? Tempat bangunan nih. Apa rumah sakit terus? Iya. Pas gitu nyoba masuk aja. Kan brosur. Spanduk. Spanduknya dulu ngadep ke dalam. Jadi gak terlalu kebaca dari luar. Iya. Waktu itu balihonya ada foto saya. Soalnya. Iya. Terus? Pas gitu udah dateng. Itu dulu gedungnya baru 1. Dan itu masih belum selesai. Saya udah gitu masuk ke tempat ruangannya buat daftar. Awalnya ada penjelasannya juga, penjelasannya dulu tentang pondok-pondoknya, visi misi pondoknya, visi foya, misi foya, visi misi foya. Terus habis pengenalan tentang pondok pesantrennya atau SMK-nya. Nah, setelah itu udah gitu saya habis zuhur itu pulang. Sambil briefing gitu sama orang tua pas di rumah tuh. Mau apa enggak mondok di situ. Saya tuh awalnya ragu tuh. Pengen mondok di situ. Cuma ya karena keinginan orang tua saya, terus orang tua saya ngebujuknya dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang paling saya bikin gak tega. Bentar. Jadi awalnya kan Yahya yang membujuk orang tua biar boleh mondok. Iya. Sekarang orang tua yang bujuk.
Ya bukan gitu. Jadi awalnya kan saya ragu tuh karena emang pondoknya gedungnya belum jadi. iya. Ya kan orang juga ngeliatnya Iya, kayak iya. masih ragu kan. Iya. Saya awalnya ragu kan. Ini Ah. pondok bakalan majunya lama nggak ya? Saya Ah. mikirnya gitu kan. Oh kalau maju nggak mungkin soalnya di rumah Pak Yeyen teman. Terus Iya. loh, kok air panas ini? Terus. Habis itu? Ya setelah itu orang tua saya ngebujuknya dengan cara ya gini ngomongnya. Gimana tuh? Kamu kalau misalnya emang nggak itu emang mau nyari pondok lagi, Ya emang udah. susah. Kalau kamu tahu sendiri kan, bapak kamu, Gak usah nangis terus. ya bapak kamu tuh nyari pondok susah. Iya. Nggak gampang nyari pondok yang bagus tuh. Ini udah yang paling bagus. Kalau kamu emang pengen Serius? mondok, pengen serius mondok, ini aja nih di sini. Ya saya mau nggak mau, ya nurut. Akhirnya mau ya. Mau aja. Ya pas gitu ikutin seleksinya, alur pendaftarannya saya ikutin. Sampai saya ingat tuh saya ikut seleksi ujian tes psikotes tuh di sini. Ya. Yang awas siapa tuh? Bang Lutfi kalau nggak salah tuh. Iya. Bang Lutfi apa Bang Mul ya? Bang Lutfi. Ada dong. Ada. Yang awas Bang Lutfi waktu itu sama Bang Adang. Emang iya? Bang Mul tapi Bang Mul pulang kampung itu. Oh iya. Oh, ada ya? Iya. Nah, setelah itu terus sampai mana tadi ya? Ayo, segarkan dirimu dengan air putih. Terus sampai saya ikut tes psikotes sama tes apa tuh? Tes tulisnya. Ya itulah pokoknya. Pokoknya saya ikut tes tulis tuh pertama di sini sekali. Saya ikut tes tulis tuh 3 kali. Buset, terus pas saya di rumah itu saya dapat pesan dari Bang Lutfi kalau misalnya saya salah ngerjain tes tulis. Iya, emang ya? Iya, yang kata saya ngerjain 1 nomor itu saya kerjain 1 apa 2 ya? 2 kalau salah. Nah, pas itu saya diulang sampai 3 kali baru pas itu orang tua saya, "Ini kamu gimana sih kok ngisi tes gak bener?" Oh, saya kan gak tahu kan apa kayak gimana itu ya nulisnya. Ya saya isi aja. Cuma pas udah tahu, oh tuh. Saya awalnya ragu kan, soalnya kode santri saya tuh ada sampai 2.000. Saya pikir santrinya banyak. Iya banyak banget. Iya dulu saya dapat kode marketing itu. Iya, 2036. 2036. Soalnya saya awalnya ragu kan, ini maksimal yang itu kan di situ tertulisnya pendaftaran santri maksimal berapa? Kuota terbatasnya 60 ya? Iya. 60 orang kan. Saya mikirnya saya lulus nggak ya? 2.000 orang. Waduh. 2.000 orang. Berapa persen nih saya dapat masuk? Nah pas gitu dapat berita kalau saya tuh lulus masuk. Nah ya saya seneng lah gitu awalnya. Ya. Senangnya gimana perasaannya? Wah gitu. Gitu tuh. Terus. Enggak, COVID soalnya. Bener COVID. Terus? Ya rada-rada bingung. Ya bingung juga sih. Nah setelah itu saya mengikuti alurnya. Terus mulai dari udah masuk pondok tuh. Pertama gak langsung masuk pondok ke sini, langsung datang ke pondoknya. Cuma kita pertama ikut Zoom dulu. Oh iya benar. Ikut Zoom sama itu pertama briefing dulu sambil briefing terus tentang belajar tentang mungkin pelajaran akhlak terus lewat Zoom. Pokoknya dulu tuh karena emang posisinya lagi COVID kan belum bisa ketemu langsung ya. Jadi ada tahapan. Jadi pertama lewat Zoom dulu. Itu lewat Zoom belajar. Terus akhirnya masuk ya itu karena waktu itu kan zaman COVID ya, jadi semuanya Zoom. Zoom itu berlangsung kalau nggak salah sampai gelombang 7 ya. Sampai gelombang 7 juga berlangsung itu hampir 2 bulan. Ya terus oke. Nah itu tadi perjalanan Yahya dari waktu SMP sampai masuk pondok. Nah nanti selanjutnya dijelaskan di pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya Aldi, gimana dari Tuban nih? Emang dulu nggak mondok ya? Enggak mondok. Yang benar. Iya benar. Di Al-Mahmudi sana. Iya. Tapi saya kan pulang pergi bang. Habis pulang langsung pergi gitu. Iya. Kayak jelangkung bang. Oh alah iya. Jelangkung. Perjalanan. Ya perjalanan ke sini.
Dulu percaya nggak kalau saya tuh dulu waktu masih kecil tuh nggak mau sekolah. Waduh. Atau masih bayi? Masih enggak lah, udah waktu masuk Masuk. sekolah. Waktunya masuk sekolah. Oh ya. Nah, nenek saya bilang gini, "Le, anak belum sekolah ditangkap polisi engko." Walah. Nah, kan kalau bahasa Indonesia kan kalau nggak sekolah kamu tangkap polisi Ah, gitu ya. gitu. Coba ngomong bahasa Jawa ntar saya nerjemahin. Terus saya Jawab gimana? Habis itu jawab gimana? Gak dijawab. jawab bang. Terus saya jawab, "Ya mau aku. Yo nggak mau aku gitu. Terus. Iya aku di konco-koncoku." Yo aku takut sama teman-temanku. Nah terus Terus. habis itu saya nangis bang. Nangisnya gimana? Coba praktek nangisnya gimana? Nangisnya dulu saya kalau nangis serem bang. Pokoknya yang deket saya tuh saya buangin aja, saya bantingin gitu. Walah. Nah terus udah lama tuh saya molor nggak sekolah 2 tahun nggak salah bang. Oh. Telat 2 tahun. Iya. Terus Iya. Terus berarti selama 2 tahun tuh ngapain tuh? ya main Nangis aja terus main. tuh? Kagak, saya tuh main-main aja bang. Oh, keren. Main. Oh. Nah main. Nah terus dibujuk terus sama orang tua saya. Ditakut-takutin terus tuh bang. Saya sampai trauma. Nah saya masuk tuh Sampai SD. trauma, kasihan banget. Masuk SD. Nah waktu masuk SD tuh kelas 1 dapat juara lumayan juara 3. Tapi itu di kelas paling tua itu? Enggak lah. Lah kan telat 2 tahun. Masih ada yang tua lagi bang. Lu tua banget berarti ya. Tapi kan itu molor 2 tahun. Iya. Oh, tapi Aldi kelahiran tahun 9 berapa? 2000 Oh, bang. 2005. 2005 normal kan? 2000 berapa? Aslam 2000 Pak? Lah malah Aslam yang tua. Nah terus kelas 2 masih dapat juara. Kelas 3 tuh udah mulai bandel bang saya. Udah ikut bocah-bocah berantem malakin bocah gitu bang. Oh, kelas 3 SD itu ya? Iya masih. Terus sampai kelas 3 SD malakin bocah, berarti yang dipalakin anak kelas 2 sama kelas 1 ya? Iya. Yang masih kalau berangkat sekolah pakai bedaknya tebel gitu. Iya betul kan. Yang uang sakunya 1.000, 2.000. Waduh. Terus kan dulu saya SD juga hobi sepak bola. Terus berantem gitu udah hal-hal biasa bang. Iya. Terus habis itu kan lulus SD nih. Nah saya tuh awalnya mau daftar ke SMP. Nah terus kata bude saya kan kalau bahasa Jawa gini, boleh sekolah ado-ado. Ngapain sekolah jauh-jauh? Ngapain sekolah jauh-jauh? Nangkene akeh sekolah sing koyo ngono kuwi. Di sini banyak sekolahnya kayak gitu aja. Kan dulu kan nilai saya kan lumayan bang kalau buat lumayan jelek. Lumayan apa? Ya, lumayan bagus. Kan kalau buat daftar SMP favorit mah ya lumayan gitu bang. Yeah. Nah terus saya didaftarin ke MTS malah sama bude saya. Didaftarin. Oh ntar dulu kok yang daftarin berarti Aldi dari kecil tinggal sama siapa? Sama bude saya. Sama saya dari kecil udah ini bang tinggalin saya. Cari nafkah bang, gitu. Terus. Buat keluarga. Yeah. Mas kan makanya saya dari kecil bukan dari kecil sih bang, dari sejak kelas 6 tuh. Kelas 6 saya ditinggal orang tua. Kerja maksudnya kerja. Kerja. Iya. Kagak lah. Terus. Nah, tinggal kerja saya ke bude saya. Terus mak saya bilang kalau bahasa Jawanya gini, Bang. Mak saya bilang. Iya, mak saya, ibu saya bilang. Iya. Kalau bahasa Jawanya ya wes le nurut kalau bude gitu. Udah nurut sama bude gitu. Nah, terus saya sekolah tuh di MTS Al-Mahmudi. Iya, MTS Al-Mahmudi. Terus. Nah, terus di MTS Al-Mahmudi tuh dulu masih ada yang berantem itu Bang. Kan saya niatnya mau tobat gitu Bang kan. Tobatan nasuha terus. Mau tobat gitu. Masih ada yang berantem. Akhirnya ikut-ikutan. Kagak lah Bang. Saya mah udah tobat, udah. Terus. Jadi anak pendiam Bang saya Bang di MTS tuh. Oke, terus ceritanya masuk ke pesantren itu gimana? Jauh banget dari kelas 1 SD. Nah, terus kan udah lulus sebelumnya ini yang diceritakan nih. Kan udah lulus MTS nih Bang. Terus ada kepala sekolah yang saya manggil.
Adik kamu mau sekolah nggak katanya? Nggak Lanjutin. Yo terus Panidom itu ya. Panindom bilang terus saya bilang ya udah saya mau Pak katanya. Tapi sekolahnya jauh katanya. Oh, Di mana Bang? Apa? Di Bogor. Oh ya udah saya mau. Oh, langsung mau berarti. Kan bertiga tuh Mas. Saya Dayat, Dedi kan bertiga tuh. Oh. Terus saya mau. Sekarang si Dedi sama Dayat sekarang di mana tuh? Wah, alam apa? Gila. Itu Bang yang bagian kameramen tuh Bang. Terus kan saya bilang ke orang tua, ya udah. Tolong ya, Dedi sama Dayat nanti komen di video ini. Ini Aldi nyari kalian nih. Terus saya. Berarti emang langsung ya udah Pak, saya mau gitu. Iya, saya bilang mau. Terus saya bilang ke orang tua. Kan habis itu kan Zoom kan Bang, Zoom meeting, terus di meeting. Ngisi masuk akhirnya. Akhirnya masuk. Terus akhirnya sekarang keluar. Iya. Akhirnya berangkatlah ke Bogor. Oke, sekarang Aslam. Kalau Aslam dulu mah MTS-nya mondok ya? Oh iya. Itu gimana tuh? Coba langsung aja dari kelas 6 langsung mondok, itu gimana ceritanya tuh? Oh gitu. Iya Bang. Jadi Bang, dulu kan saya SD ya. SD emang dari sebelumnya tuh hamil. Bukan hamil Bang, kan saya coba Bang. Salah ketik terus. Kan sebelumnya emang abi saya tuh katanya, insya Allah abi mah emang kalau dulu belum ada rezekinya buat mondok. Tapi kalau buat anak-anak abi, insya Allah semuanya harus mondok. Walaupun 3 tahun, walaupun SMP, SMA doang. Tapi usahain sampai 6 tahun, katanya gitu kan. Terus. Iya. Mondok walaupun SMP, walaupun SMA, yang penting 6 tahun. Iya Bang. Minimal 3 tahun lah Bang mondok. Oh, iya. Iya katanya. Minimal kok nggak SMP atau SMA, ya minimal ya SMP, kalau nggak SMA maksimalnya 6 tahun itu SMP sama SMA tuh mondok. Itu. Ya betul begitu Bang. Enggak, nanti masalahnya yang penting 6 tahun gitu itu. Enggak. Minimal 3 tahun Bang. Oh iya. Terus. Kan gitu saya juga sering-sering kan kalau abang saya dijenguk tuh saya ikut gitu ke pesantren abang saya, ikutin terus. Saya kayak lihat di pesantren Al Mawaddah Ciganjur masih daerah Jakarta. Oh, Jakarta. Di Ragunan, bukan di Ragunan sih Bang, di dekat Ragunan, sana lagi. Iya. Dekat Ragunan. Nah, ada gitu kan lulus pakai mic, kalau nggak pakai mic kayak ngomong bahasa isyarat. Terus pas saya masuk SMP apa masuk masuk SMP dulu. Masuk SMP. SMP tuh dipaksa atau emang keinginan sendiri? Kalau dipaksa sih ya nggak dipaksa, cuma orang tua ngebilangin terus Bang. Gitu. Jadi kayak didoktrin gitu Bang sama orang tua. Iya, kebanyakan itu kan omongan dari orang tua. Mondok habis itu saya juga kepikiran. Ya ini kalau nggak di pondok juga kan saya gini-gini aja kan di rumah rebah-rebah terus. Daripada saya gabut juga nggak ngaji nggak ada bekal buat orang tua buat nantinya kan. Ya udah saya mutusin buat mondok akhirnya di Budi Luhur. Ya nggak salah Bang, bukan Budi Luhur. Apa namanya? Di Pondok Pesantren Tombo Ati. Punya Opik ya? Bukan Bang. Bukan. Siapa? Punya. Ada lah punya seseorang. Aminuddin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kiai ya. Nah, habis itu udah lulus MTS terus MTS lanjut lagi ke Orange. Itu emang orang tua yang minta ya? Orang tua yang nawarin ya Bang. Langsung. Tapi oke. Iya karena saya juga dulu nurut aja Bang sama orang tua, taat gitu. Nah, oke. Coba sekarang dari Ilman. Balik lagi ke Ilman. Selama mondok itu apa hal terberat yang Ilman rasakan sehingga pernah di suatu ketika Ilman tuh pengen, udahlah nggak mau mondok lagi lah, pengen pulang. Nah, apa yang membuat Ilman pernah nggak kepikiran kayak gitu? Saya sih enggak teman-teman. Oh Masya Allah. Apa ya, kalau pondok tuh gini coy, jadi kalau misalkan kalian ngerasa gelisah nih, gabung. Jangan udah gelisah malah sendiri, itu salah tuh. Ada temen itu tangannya ngapain?
nih galera. Nah, terus setelah gitu apa ya? Saya kalau ngerasa gak betah tuh pertama kalau saya gabung sama teman bocah, gabung ngobrol apalah gitu. Yang kedua apa sholat sunnah ada gitu, minta apa ya Allah jangan gini jangan apa hilangkan rasa galau gitu. Ketiga tilawah. Kalau sen emang beda kalau sen extrovert introvert ya. Ada dua cok, extrovert Ya kalau itulah. nah solusi buat extrovert kalau introvert itu, nah kalau solusi buat dari saya itu apa ya? Apa ya? Jadi yang untuk teman-teman yang extrovert tuh, yang gampang gaul itu bisa diajak gabung. Jadi kita yang nyesuaikan dia sekali-kali biar dia itu bisa bertahan terus sama kita di pondok gitu. Berarti selama mondok itu Ilman gak pernah ngerasa kayak aduh pengen pulang udah gak mau ngelanjutin, gak pernah ngerasa gitu ya? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Aman. Kalau Yahya pernah ngerasain gitu gak? Pernah merasa gak di suatu ketika itu Yahya udahlah gak mau mondok pengen pulang aja lah gitu, pernah gak? Pernah sih. Nah itu pas kenapa itu, dalam kondisi lagi ngapain tuh? Itu pertama dimarahin ustadz atau lagi kenapa tuh? Ya dimarahin ustadz, terus kondisinya emang posisinya saya kan belum tahu kondisi suasana pondok gimana. Saya juga belum beradaptasi kan di pondok tuh kayak gimana. Jadi kadang suka risih gitu. Ini ngantri kamar mandi lama banget, mana yang ini entah alam sih, tahu nyanyi dulu tahu gimana lama buat nyanyi lagu apa tuh, Blackpink? Iya kayaknya lagi nyanyi Blackpink dah, lama banget. Terus Coldplay. Terus habis itu ya sambil ya gitu ya, saya kadang kesel ini lama banget mandinya, mendingan di rumah gitu, pengen balik. Terus kadang kalau misalnya soal pembelajaran kadang suka risih kan, tiba-tiba kan dulu kalau di rumah waktunya istirahat ya kadang lebih banyak istirahat ya kan daripada waktu terjaga gitu. Cuma kalau di pondok tuh lebih iya nggak bisa tidur gitu, nggak bisa benar-benar tidur. Terjaga terus. Ya waktu tidurnya paling kalau ya paling waktu malam doang dari jam 9:30 sampai jam 3. Intinya yang membuat Yahya kadang merasa nggak betah itu karena ini ya, mungkin ya karena adaptasinya yang waktu itu masih belum bisa beradaptasi dengan baik ya. Iya, karena emang kalau negeri itu kan identiknya kayak males-malesan ya. Soal disiplinan bangun pagi tuh kayaknya males-malesan gitu. Kadang ada yang bangun jam 6. Iya karena kan itu di rumah. Iya, karena di rumah. Nah, ini pas beradaptasi di pondok kan rada-rada susah kan. Jadi kadang bangunnya males gitu. Iya. Aduh, dengan di rumah aja. Benar-benar. Oke. Coba kalau Aldi, hal apa yang membuat Aldi pernah kepikiran, aduh udahlah, pengen pulang lah, gak mau mondok lagi, itu pas kenapa itu? Dihukum ustadz atau ngapain? Atau pas lagi malak duit ketahuan? Pernah malak duit gak selama di sini? Kagak lah. Alhamdulillah. Terus? Kagak nggak pernah bohong. Terus ya? Kan saya dulu kan orangnya agak pergaulan bebas bang. Suka keluyuran gitu. Pergaulan bebas? Ya bukan pergaulan bebas, maksudnya suka keluyuran gitu bang. Suka keluyuran. Ya. Nah, kalau di sini kan harus di suatu tempat yang dikurung. Terus apa lagi? Terus makannya bang. Makannya harus kayak ngantri sembako gitu bang. Ya, kalau di rumah kan nggak ngambil ya, gitu bang. Ambil. Di sini harus ngantri dengan santri lain kan ya kalau mau makan. Terus mandi. Terus bangun tidur bang. Saya tuh kalau di rumah bangun tuh jam 8. Di sini harus bangun jam 3. 5 jam tahajud. Iya. Jadi ya kadang aduh pengen di rumah aja lah gitu ya. Iya. Habis itu enggak kuat. Terus apa lagi bang? Ini bang apa? Ya pokoknya hal-hal ini ya, hal-hal pendisiplinan di pondok yang kadang buat Aldi, aduh mending di rumah aja lah, bisa santai gitu ya. Iya. Nah kalau Aslam, apa hal yang membuat Aslam tuh pernah sampai mengatakan, aduh udahlah nggak mau lanjut mondok lagi lah gitu, apa? Kalau dulu sih bang, karena emang kayak bukan beban sih, kayak apa tuh? Ada kayak
harus hafal ini. Jadinya Oh. kayak aduh, berat banget. Target Saya yang juga. ini ya, kadang kita merasa Iya. sulit tercapai gitu ya. Ya dari pondoknya itu harus dicapai ini. Padahal saya kan baru banget mondok. Nah, Oh. belum bisa adaptasi sama yang namanya hafalan tuh kan masih nggak kuat. Tapi selama mondok pernah nangis gak? Kangen sama Selama orang mondok tua. nangis, kalau nangis sih bisa dibilang hitungan seminggu. 8 kali. Seminggu kalau 8 kelebihan bang. Kayaknya 6 kali bang. 6 kali. Berarti selama Senin sampai Kalau Sabtu di awal nangis. bang, di awal. Senin sampai Sabtu nangis, Minggu gak gitu. Nah iya bang. Kalau minggu soalnya orang tua datang bang kadang-kadang ya jadinya harus nahan air mata lah gitu kan. Iya. Jadinya. Suami idaman. Terus juga dari pondok pesantren tuh kayak gimana ya? Sistemnya dari awal emang kelihatannya kayak ribet gitu bang. Oh, ribetnya kenapa tuh? Ribetnya kayak dari bangunnya lah, Harus mulai pagi. tahajudnya, iya Ya. harus pagi, Ya, harus sholat berjamaah. jadi terus, kadang kita banding-bandingin ya, mending di rumah ini bisa santai-santai gitu ya. Nah iya betul tuh bang. Iya. Mending di rumah juga kan. Besok kayak makannya kudu bareng-bareng, kadang kudu satu nampan, kudu ini nggak boleh telat. Kalau telat juga kadang-kadang nggak dikasih makan. Ada juga kayak gitu bang. Iya. Jadinya nggak betah aja gitu bang di pondok kalau dulu. Oke. Apa tuh? Simpenan bang, simpenan. Iya. Oke, terus kalau Ilman man selama mondok pernah nangis nggak man? Kangen orang tua atau nangis kenapa lah? Kecolok atau Oh saya nangis sedih dong bang. sedih kenapa tuh? Kangen Sedih. orang tua. Sedih apa ya? Kangen sama ini Syawal. Sama Syawal nggak ada bang. Sama apa ya nangis? Oh ya nangis tuh saya dulu gara-gara ini teman-teman. Saya dulu kan Teman-teman. dulu saya itu kan KBS. Nah ini kamu lagi nih. Iya. Terus KBS saya sholat zuhur. Dulu pas sholat zuhur kan masih di atas masih gedung 1. Belum ada masjid. Nah dari itu saya sholat. Dan itu saya tuh KBS parah tuh teman-teman. Sampai di sini nih buduk semua nih teman-teman. Oh kalau salah waktu itu di sini ya sampai nggak bisa Ya lurus kakinya. sampai sini semuanya sampai selangkangan ada semua. Nah dari itu Habis itu? pokoknya kan disuruh Ustaz, kamu udah sholatnya duduk aja. Jadi kan saya emang dulu ya Allah kayak ngerasa gitu deket sama Allah jadi susah gitu pengen duduk juga kayak rasa salah gitu kan. Ya. Itu saya paksa berdiri dan gitu di tengah-tengah sholat pas 2 rakaat saya nangis tuh kepikiran ya Allah ini saya kayak Mau mungkin meninggal. punya banyak salah sama orang tua dulu pernah apa gitu. Tolong Nah, itu ampuni saya ya nangis. Allah. Ya saya salah apa gitu lah. Itu nangis itu nggak tahu entah kenapa kepikiran orang tua. Yang kedua tuh saya pikir banyak dosa-dosa apa gitu di situ. Pokoknya nangis full sampai saya tahiyat akhir sampai Allah mantas salam tuh saya nangis di situ. Nah ada gitu sisanya sih itu doang sih kayak ngerasa banyak dosa. Yang kedua saya apa ya khawatir kayak dulu parah sih dulu mikirnya saya gini. Iya. Ya Allah saya khawatir umur saya nggak panjang lagi gara-gara penyakit ini gitu Waduh. teman-teman. Coba, Nangis itu tapi doang man sih. perbedaan apa yang Ilman rasakan dari waktu awal sebelum mondok sama sekarang tuh apa? Kalau awal mondok nih, wah gitu. Kalau mondok tuh apa? Oh ini. Ilman itu dulu kalau nggak salah waktu awal-awal mondok itu kalau ngomong sama Ustadz gini, seret, tat gitu dulu. Ingat nggak? Ingat dong, ingat. Iya dulu saya nakal betul teman-teman. Teman-teman. Nah, apa yang Ilman rasakan apa tuh? Iya dulu saya kalau sama Ustadz itu, parah coy asli coy. Dulu tuh saya ya ceplos-ceplos gitu sampai ada Ustadz yang lain tuh kurang senang sama saya. Gara-gara saya tuh sikapnya kayak gitu. Udah gitu apa ya saya juga kan ya SMA lah bisa belajar dewasa ya loh masa kalau dipikir-pikir juga kan adab itu penting teman-teman Iya, gitu. Ada berada di atas Ilmu. Nah makanya dari itu saya ya loh iya kayak betul gitu. Masa sama yang lebih dewasa apalagi sama guru sendiri gitu kan nggak ada adab itu parah sih. Pertama saya itu ngerasa ilmu gak berkah gitu. Yang kedua gitu saya itu jadi kualitas diri saya itu malah menurun gitu nggak ada nilai di mata manusia belum mata Allah gitu. Nah dari itu saya berubah lah di situ alhamdulillah sedikit. Jadi lebih baik sekarang ya. Lebih baik insyaallah. Kalau Yahya perubahan apa yang Yahya rasakan dari sebelum mondok sama sekarang itu apa? Yang paling terasa? Ya saya pribadi ngerasain perubahan ya cukup signifikan lah, cukup terasa. Signifikan. Ya. Apa tuh artinya signifikan? Signifikan tuh apa ya?
bisa bantu jelaskan. Apa tuh? Coba Bang Mul, apa artinya signifikan? Cepat. Wah iya cukup cepat. Signifikan. Cepat dan banyak ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Ya. Ya saya selama di SMP itu karena sering melakukan hal buruk. Semenjak saya di pondok ini ya saya dapat banyak hal yang terutama banyak hal baik. Saya jadi teringat kata-kata Imam Syafi'i. Apa yang mana tuh? Semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin tahu kebodohan yang dulu pernah saya lakukan di masa lalu. Iya benar-benar. Karena semakin kita banyak belajar tuh kadang semakin kita tahu, oh ternyata kita itu bodoh banget ya. Gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Memang karena saya setelah masuk pondok tuh, wah ternyata dulu perbuatan yang saya lakuin itu benar-benar gak dibolehin sama agama, sama syariat gak boleh. Artinya sekarang udah sadar ya? Ya sudah sadar. Itu terutama saya juga sedang menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman saya, terutama teman-teman saya yang berada di luar sana. Yang mungkin sekarang masih sering terjebak yang namanya pacaran. Pacaran, tawuran, semacam itu ya jauhi. Karena itu dilarang sama syariat tuh nggak boleh. Ya begitulah. Iya. Allah Akbar. Ya. Terus? Ya begitulah. Jadi pas saya datang ke sini, saya lulus sekarang ini, saya udah tahu banyak, ya udah sadar. Ilmu yang saya dapatkan itu menyadarkan saya bahwa di masa lalu itu ternyata apa yang saya lakukan itu adalah suatu perbuatan yang buruk, tidak baik. Ya. Saya teringat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Baris berapa ya? Gak tahu, saya lupa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya janganlah kamu mendekati zina karena itu adalah suatu perbuatan yang buruk. Pencet itu, ya lagi baca. Yang terjemahannya. Ya. Dah dibaca ya terjemahannya gitu. Dan jangan kamu dekati zina karena itu adalah suatu perbuatan yang buruk dan suatu jalan yang sangat buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah tuh dah dengerin ya. Ya jadi jangan kamu mendekati zina. Ya jangan mendekati zina karena jangan pacaran. Ya pacaran itu adalah salah satu contoh mendekati zina. Nah, tuh. Mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Ya. Cuek. Kalau Aldi? Kalau untuk saya lebih gaul kayaknya ya Aldi ya perbedaannya. Lebih untuk pribadi saya lebih lebih mendalami agama lah gitu. Masya Allah. Kan dulu mah ngaji mah bolong-bolong, sholat bolong-bolong. Sekarang mah ya alhamdulillah. Tambah bolong. Alhamdulillah. Parah. Ya makin menjadi-jadi. Makin iyalah. Ya. Tapi kalau saya melihat Aldi itu kayaknya lebih gaul ya dibanding waktu awal masuk. Iya betul sekali. Dulu kan bertiga mulu kan sama Dedi Dayat, Aldi. Kemana-mana bertiga aja. Karena ini Bang, solidaritas tanpa batas. Solidaritas tanpa batas. Iya, solidaritas tanpa batas ya intinya itu Bang. Solidaritas. Salah baca. Salah ketik. Ya, solidaritas tanpa batas. Kalau Aslam udah kayaknya tadi ya. Udah. Oke, terakhir sebelum kita tutup ini udah 1 jam ya. Biar nggak penuh memorinya. Pesan dari kalian buat teman-teman yang kadang tuh ada anak yang saya itu kan dari SMA negeri kan. Jadi nggak usah mondok, mending lanjutnya ke SMA negeri. Nah, pesan kalian buat mereka biar udahlah mondok aja itu apa pesannya? Ya Ilman dulu. Pesan buat anak yang minder mondok, nggak mau mondok.
Ayo adik-adik, teman-teman, Cang. bapak-bapak yang punya anak, yang pengen nyantriin anaknya di pondok pesantren, teruntuk para ini anak-anak yang pengen pondok pesantren nih. Penting kalian tuh untuk apa ya, memahami ilmu agama, bukan hanya ilmu dunia saja. Namun Jadi penting ilmu agama itu buat jadi kita ketika kita sukses dunia itu, jadi kita bukan hanya apa ya, bukan hanya bisa menyampaikan ilmu dunia doang, tetapi kita bisa backing gitu ilmu akhirat. Jadi dunia dapat, akhirat pun dapat insyaallah. imbang gitu ya. Imbang gitu. Ya. Ya, saya untuk saya pribadi punya kata-kata motivasi untuk anak yang ragu, minder untuk mondok atau sebagaimana mestinya. Ketika kamu merasa lelah untuk bertahan di pondok, maka ikhlas dan jalankan. Karena sesuatu yang buruk bagimu belum tentu adalah buruk bagi Tuhan untukmu. Dan sesuatu yang baik bagimu belum tentu baik bagi Tuhan untukmu. Jadi kalau itu mondok itu adalah suatu perbuatan yang baik, tapi jika kau menganggapnya buruk, itu belum tentu bagi Tuhanmu itu buruk. Karena siapa tahu aja itu di masa depan terbaik. Ya itu akan jadi sebuah hal yang terbaik bagi dirimu, karena emang kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan tuh kayak gimana. Ya, intinya manusia itu kita memandang sesuatu itu di depan kita itu ada kacamata, tapi itu bukan kacamata kebenaran, itu kacamata yang benar tapi berdasarkan kita sendiri. Iya, betul. Jadi kadang kita melihat sesuatu itu nggak baik, tapi padahal kenyataannya itu baik untuk kita. Kadang itu ini mah nanti malah bakal ngerusak hidup saya. Padahal itu kadang itu yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, kadang gitu. Iya. Meskipun kalau misalkan kalian memandang pondok pesantren itu gimana, buruk, banyak kekerasan atau gimana, itu terkadang bisa jadi sebuah pengalaman, bisa jadi sebuah pendidikan, cerita di masa depan. Iya, untuk jadi sebagai pembelajaran, motivasi di masa depan. Kita agar bisa menjadi lebih baik. Kalau misalkan kita nggak bisa kalau misalnya kita nggak dipaksa, siapa yang bakal maksa? Iya, benar-benar. Suatu hal yang biasa itu suatu hal terbiasa karena dibiasakan. Suatu hal yang dibiasakan dilakukan karena dipaksa. Jadi kalau belum bisa ya nggak, kalau emang nggak biasa, kalau harus dipaksa. Intinya yang bisa memaksa kita ya diri kita sendiri. Iya. Karena lawan terberat kita adalah diri kita sendiri. Iya, betul. Kalau Aldi, Aldi aja lah. Buat saya kata-kata saya gerah ya sekarang ya Indonesia nih. Iya emang gerah bang. Pengen pindah ke Indomaret tuh. terus. Kata-katanya harta yang paling berharga adalah anak soleh. Nah, tak. Terus. Iklan. Ya emang harta yang berharga tuh anak soleh. Anak soleh bang. Oh bukan. Harta yang paling berharga. Soalnya kita yang adalah keluarga. Asik. Kan kalau kita udah meninggal nih, bisa mau jadi orang tua nih bang. Kan yang bisa mendoakan kan anak soleh kita ya. Iya benar. Anak soleh kita. Ya anak soleh yang anak-anak soleh. Iya. Anak soleh kita gitu. Kalau kita mendidik dari awal nggak didik kita nggak mendidik anak kita buat soleh, masa dibiarin, masa kan kita ntar juga dapat siksaan di akhirat itu bang. Iya benar. Udah. Islam. Iya. Ya untuk sabar. Belum. Untuk para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adik, encang, cing, nyak, babe. Kalau mau mondokin anaknya itu jangan ragu-ragu. Soalnya kenapa? Karena kita sudah di penghujung zaman bang ya, namanya bang ya. Keren di penghujung video terus. Ya, terus. Di penghujung zaman, jadi harus mempersiapkan untuk kedepannya tuh masa depan yang lebih cerah untuk agama, nusa dan bangsa bagi anak-anak dan cucu kita nanti. Amin. Intinya ayo mondok karena tuh kan serak,
Ini kenapa ya serak ini? Sponsor ya. Ayo minum air putih. Oh kurang ada punya bro. Ayo minum air putih. Mana belum ada gulanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Intinya buat yang kepengen mondok, yuk mondok karena kehidupan di itu kadang itu kita menilai kehidupan di pondok itu kayaknya serem terus menyebalkan, menyedihkan. Padahal sebenarnya di dalam itu seru, banyak teman, banyak cerita. Nanti justru kalau kita masuk ke dalam pondok itu kita akan, oh kasihan ya mereka yang nggak mondok. Justru nanti kita gitu. Jadi kadang itu kita suka kasihan kepada orang lain, padahal sebenarnya orang lain itulah yang kasihan kepada kita, gitu. Quotes of the day. Terkadang kita kasihan kepada orang lain, padahal sebenarnya orang lain itulah kasihan kepada kita, gitu. Itulah intinya. Kadang tuh kita kasihan sama orang-orang yang mondok, kasihan dia mondok di sana jarang ketemu orang tua, terus di sana dimarahin terus sama kiainya, padahal Betul loh. diam-diam itu yang di pondok itu justru kasihan sama yang nggak mondok. Kasihan ya dia nggak mondok, dia tertekan di rumah, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Betul sekali bang. Dia nggak bisa mengekspresikan dirinya, dia belajarnya nggak sebanyak kita gitu. Nah makanya cobalah sesuatu yang baru supaya kita bisa menambah apa yang kita punya sekarang. Aslam tidur. Sekarang udah jam berapa? Oh kita emang ini podcastnya tengah malam ya karena nunggu santri tidur nih. Oke, ada pesan lagi nggak dari teman-teman buat penonton semua? Ayo mondok. Ayo mondok. Oke, udah nggak ada ya? Oke, kalau sudah kita tutup video ini, teman-teman jangan lupa tonton terus semua video yang ada di channel Orange Miftahul Barokah. Jangan lupa setiap kalian nonton dikasih like, terus kalau ada iklan jangan di skip ya, karena nanti setiap iklan yang datang dari situ nanti untuk pendapatannya untuk pembangunan pondok, makan santri dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman lagi nonton terus ada iklan jangan di skip. Itu teman-teman sedang beramal. Oke, jangan lupa tinggalkan komentar dan like. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena sesungguhnya kesalahan itu adalah hal yang lumrah ada pada manusia, karena yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.